Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Barometer. Saya ke Patifatu. Pak Hidayat Nur Wahid saat ini melakukan roadshow atau kunjungan ke berbagai negara Timur Tengah untuk menyelesaikan masalah Palestina dan bertemu beberapa orang tokoh informal. Apa hasilnya sejauh ini? Ya, jadi ini satu upaya ya. Profesor Dr. Yusuf Qaradawi mengundang beliau ke Qatar dan keliling ke beberapa negara Timur Tengah seperti ke Yordan, ke Yaman, ke Sudan, ke Kuwait, dan juga di Qatar sendiri. Ini kalau menurut saya satu upaya ya diplomasi bagaimana negara-negara Arab ini bisa satu sikap tentang Israel ini. Tapi yang lebih besar lagi daripada itu, mestinya Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini bisa melakukan peran yang lebih besar lagi, maksud saya. Beliau bisa keliling ke negara-negara Timur Tengah itu misalnya, juga melobi, menjelaskan bagaimana sikap kita, menyatukan, juga bisa melobi masyarakat ekonomi Eropa, bisa melobi Amerika, supaya yang penting sekarang hentikan dulu, stop dulu penyerangan ini, sebab ini barbarian sekali. Kalau menurut Pak Tifato, mengapa negara-negara Arab itu tidak bisa bersatu untuk menyelesaikan membantu Palestina, sehingga seorang Pak Hidayat Nur Wahid harus datang berkunjung ke sana? Saya rasa memang persatuan di antara negara Arab ini juga suatu masalah. Meskipun ada Liga Arab ya? Ya, dulu pernah kita tanyakan, dan Palestina ini kan bagian dari Arab. Ini sebetulnya aib yang mencoreng mereka, bagaimana orang kelaparan, dibantai, mereka tidak terlalu banyak bereaksi. Dulu pernah ditanya oleh delegasi Indonesia, kenapa 7 negara Arab itu bisa tidak mampu untuk menghadapi satu Israel saja. Mereka jawab, karena kami bertujuh, katanya gitu. Makanya kami kalah, nggak bersatu maksudnya, jadi bertujuh. Ini satu masalah, tapi kalau menurut saya, dengan menyamakan posisi, tentu Israel juga akan terjepit kalau menurut saya, baik secara geografi, geoekonomi, maupun geopolitik. Saya rasa ini bisa pressure itu dilakukan. Kira-kira kapan pressure itu bisa dilakukan menurut Anda, Mas Moks? Ya, saya kira memang harus dilakukan beberapa langkah ya. Karena itu pendekatan misalnya membuka jalur komunikasi dengan pihak Hamas itu menjadi penting. Kita mencari tokoh-tokoh Islam di Indonesia yang punya komunikasi sangat baik dengan Hamas dan berpengaruh di situ. Kemudian jangan dilupakan juga kita harus membangun jalur komunikasi dengan pihak Israel. Beberapa orang mengusulkan misalnya beberapa tokoh di Indonesia untuk membuka jalur komunikasi dengan pihak Israel sambil kemudian mencari langkah-langkah misalnya untuk menghentikan agar kekerasan ini tidak berlangsung terus. Apakah dengan cara misalnya keterlibatan PBB atau menggunakan perjanjian yang dipercepat sehingga gencatan senjata dapat segera dilakukan. Karena bagaimanapun menyalahkan Hamas di dalam konteks di mana Hamas sekarang begitu terjepit itu sangat tidak arif. Tapi kalau kita mau jujur, sebenarnya kan kedua belah pihak ini punya saham kesalahan di dalamnya. Nah, tapi itu nanti dibicarakan ketika kekerasan ini sudah tidak terjadi lagi. Hamas kita ajak bicara, kemudian Israel juga begitu. Nah, kemudian dicari solusi yang paling efektif untuk mengakhiri. Yang harus dipertimbangkan saya kira apakah dengan cara ke depan menghapus Israel dari peta dunia, dan saya kira itu sangat tidak produktif. Itu seperti yang diusulkan HTI tadi ya? Iya, itu startnya saya kira tidak akan terjadi di situ. Karena kalau itu yang menjadi startnya, saya kira akan terjadi saling kunci antara Hamas dengan persisnya antara Palestina dengan Israel sendiri. Jadi harus dicari start yang sama, dan dari situ kemudian dilakukan perundingan sehingga bagaimana meletakkan Israel misalnya di kawasan Timur Tengah ini, dan kemudian bagaimana pemerintahan itu diatur dan seterusnya. Baik, kita ikuti paket berikut ini dulu, saudara. Apakah konflik yang terjadi antara Palestina dan juga Israel adalah konflik agama? Berikut laporan kami. Dan Palestina selalu mengaku sebagai korban dan terprovokasi oleh tindakan lawan. Banyak orang mempersepsikan konflik Israel-Palestina sebagai sebuah konflik agama. Palestina menjadi representasi Islam, sementara Israel adalah representasi Yahudi. Padahal kenyataannya berbeda. Di Palestina, meski penduduknya mayoritas Muslim, namun ada juga komunitas Kristen Ortodoks, Kristen Melkipis, dan penganut Katolik. Mereka juga menjadi korban akibat konflik ini. Mengecam dengan keras aksi-aksi militer Israel yang kita nilai berlebihan atau eksesif
dan tidak proporsional yang betul-betul mengakibatkan korban jiwa dan harta benda yang besar. Siang tadi sejumlah tokoh lintas agama berkumpul di Jakarta. Mereka mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa segera menghentikan tindakan Israel. PBB untuk mengambil langkah-langkah tegas dan segera mengeluarkan resolusi. Kegagalan melakukan itu akan membuat PBB sebagai organisasi internasional yang tidak efektif dan tidak berguna. Dari Vatikan, pemimpin umat Katolik, Paus Benedictus, menyerukan agar perdamaian segera tercipta di Palestina. Tapi, kenyataan dan persepsi kadang jauh berbeda. Banyak kalangan terlanjur melihat konflik ini sebagai sebuah konflik agama. Persepsi inilah yang selama ini dipakai sebagai bahan bakar untuk mengobarkan konflik oleh kelompok garis keras di kedua pihak, baik Palestina maupun Israel. Pak Tifatu, bagaimana menurut Anda seharusnya umat Islam atau komunitas Muslim di Indonesia ini bersikap menghadapi konflik Palestina dengan Israel ini? Ya, saya rasa baik umat Islam, baik umat-umat yang lain pun ya, ini adalah masalah human right, dan human right ini hak asasi manusianya adalah sesuatu yang universal begitu. Jadi ya misalnya kayak kasus yang ramai kemarin tentang Munir, misalnya 1 orang terbunuh, kita kan ramai membicarakannya, membahasnya, terus persidangan sedemikian seru. Ini ratusan orang, 680 orang terbunuh begitu. Ini di hadapan mata. Jadi kalau menurut saya seluruh agama ini rasa kemanusiaan dan rasa keislaman memang juga sangat terganggu karena pembantaian, membunuh 1 orang yang tidak halal itu kan sama dengan membunuh kemanusiaan itu sendiri itu. Jadi kalau menurut saya memang apalagi kalau kita lihat ke konstitusi kita yang tidak membolehkan penjajahan atas bangsa lain, apalagi ada konferensi Asia Afrika yang merekomendasikan untuk mempercepat kemerdekaan Palestina dulu di Bandung tahun 55 gitu. Jadi kalau menurut saya ini seluruh pihaknya harus terlibat untuk menghentikan dulu ini serangan Israel. Kalau HT sendiri melihat seperti apa peran serta pemerintah Indonesia dalam melalui jalur-jalur yang formal dalam mengatasi kasus ini? Saya kira tidak optimal ya, karena pengiriman bantuan makanan atau medis itu memang penting, tapi itu tidak menghentikan perang itu sendiri, hanya mengobati orang yang luka gitu. Seharusnya Indonesia berperan lebih jauh daripada itu. Bagi pandangan Hizbut Tahrir, yang akan menyelesaikan itu adalah pengiriman tentara tadi. Kalau tadi dikaitkan bahwa ini adalah apakah ini persoalan agama, ini memang persoalan kemanusiaan dari sisi banyaknya rakyat sipil yang terbunuh. Tapi dalam Islam, persoalan kemanusiaan ini adalah masalah Islam, ya. Karena dalam Islam tidak dibolehkan membiarkan siapapun dibantai, baik itu Muslim atau non-Muslim, di depan mata, tidak boleh, itu harus dibela, gitu. Karena itu Islam juga punya solusi, yaitu jihad fisabilillah. Oleh karena itu di dalam Islam, masalah Palestina ini adalah masalah agama, dalam pengertian bahwa Islam concern terhadap masalah ini dan punya solusi tadi, yaitu jihad fisabilillah itu. Tapi jihad fisabilillah apakah satu-satunya cara yang bisa diambil umat Muslim di Indonesia saat ini? Kalau kembali ke pertanyaannya itu Mas, bahwa apakah konflik ini agama atau bukan, saya katakan bukan, itu pasti.